Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Dan pada kesempatan kali ini, waktu yang sangat membahagiakan karena kemarin kita telah merayakan hari ulang tahun NASA yang ke-19. Tentunya teman-teman sudah lihat siaran langsung dari penyelenggaraan hari ulang tahun NASA ke-19 ya. Itu baru live streamingnya aja udah seperti itu, apalagi kalau langsung. Dan saya sudah melihat secara langsung menghadiri setiap event dari acara ulang tahun NASA dari 2006, 2007, 2008, dan di tahun-tahun selanjutnya saya mengikuti terus. Dan akhirnya ketika kita mengalami pandemi COVID-19, kita terpaksa melihatnya secara live ya kan, secara live via live streaming. Dan dari setiap penyelenggaraan acara ulang tahun NASA, saya itu pasti merinding gitu. Merinding karena saya tinggal flashback apa yang saya lakukan di tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Itu betul-betul saya rasakan ya. Saya benar-benar mendapatkan passive income. Sesuai dengan topik saya pada sore hari ini, topiknya adalah active income sama passive income, tapi versi saya, bukan versi orang lain. Jadi kita sudah terjun ke bisnis NASA. Harapan kita akan mendapatkan pensiun di waktu-waktu di mana sudah menjadi target utama kita. Misalkan begini, saya dulu menuliskan impian saya harus mencapai passive income ya, dengan nominal yang saya cantumkan. Pada waktu itu saya cantumkan 25 juta rupiah ya. Passive income saya harus 25 juta rupiah di 10 tahun ketika saya join NASA. Maka di tahun 2015 itu betul-betul saya mendapatkan passive income sebanyak 25 juta rupiah per bulannya. Jadi impian tidak hanya sekedar impian, tapi impian yang memang kita targetkan. Passive income-ku sekian pada tahun sekian. Karena saya lihat banyak sekali teman-teman kepengennya passive income tapi lupa mentargetkan besarnya berapa, kemudian di tahun berapa passive income itu akan diperoleh. Nah, kalau tidak berani mentargetkan kapan waktunya, kemudian besarnya berapa, nanti yang terjadi itu bukannya passive income, dapatnya itu active income. Dapatnya active income itu begini, jualan terus-menerus atau membina jaringan terus-menerus. Bekerja menjual terus-menerus atau membangun jaringan terus-menerus. Saya membangun jaringan terus-menerus itu begini, kalau dibina berarti ada omset, kalau ditinggal pergi nggak ngomset. Berarti kita harus menungguin orang itu terus. Itu di apa ya, diidap oleh teman-teman yang memang tidak mentargetkan passive income. Nah, sebenarnya kalau saya mentargetkan passive income, saya melakukan penjualan gila-gilaan itu secara offline itu di tahun pertama dan tahun kedua. Nah, tahun pertama, tahun kedua saya harus active income dengan target penghasilan 1 hingga 2 juta rupiah per hari sampai 2 tahun. Karena memang waktu itu saya pengangguran total ya. Saya sudah meninggalkan pekerjaan saya sebagai pemandu wisata, saya sudah berhenti dari pengobatan alternatif, kemudian saya sudah meninggalkan aktivitas saya sebagai aktivis di LSM, saya juga sudah meninggalkan
aktivitas saya sebagai penjual burung di Pasar Ngasem, dan saya total di bisnis NASA. Dan pada waktu itu saya memang harus menghasilkan uang yang sangat banyak, yaitu antara 1 juta rupiah hingga 2 juta rupiah per hari, memang untuk pertama supaya ini ya, supaya saya merasakan betul-betul bahwa penghasilan di NASA ini sama dengan ketika saya menggeluti usaha yang lain, bahkan kecenderungannya lebih besar. Dan ternyata mendapatkan laba eceran di NASA ini yang menarik, karena semua produk NASA ini untungnya gede ya. Untungnya itu gede. Ada produk baru namanya Depro, untungnya 100.000, bener kan? Ada produk apa namanya Rosvi, itu juga untungnya gede. Ada Kristalik, itu untungnya juga gede. Granul itu juga gede. Dan saya harus kreatif supaya setiap kali ketemu orang itu bisa closing. Nah, kalau teman-teman kemarin aktif income-nya itu menjual apa namanya? Menjual NSTM dan untungnya gede, poinnya juga gede. Wah, saya salut sekali itu. Dan terus terang saya kalau untuk NSTM itu saya belum pernah jual. Saya belum pernah jual. Anda tentunya melihat saya tidak pernah live ya atau melakukan penjualan NSTM, karena saya yakin itu yang menjual sudah banyak. Tapi saya melakukan penjualan produk lain. Jadi saya dari dulu itu memang senang dengan produk yang tidak banyak dimainkan oleh orang lain. Maka saya tidak ada pesaing. Nah, saya justru malah menggempur produk yang tidak dilirik oleh banyak orang, yaitu produk ini, Binek. Saya malah fokusnya itu ke sini. Dan saya konsumsi Binek ini saya rasakan betul-betul manfaatnya. Itu ketika dikonsumsi pagi 2 kapsul, siang 2 kapsul, malam 2 kapsul, itu selang 2 hingga 4 hari, itu efeknya terasa. Terasanya apa? Terasanya itu karena saya perokok berat ya, yaitu setiap hari rata-rata menghabiskan 2 bungkus Surya 16, itu bahkan sampai 4 bungkus. Minimalnya 2 bungkus per hari. Dan pernah bahkan menghabiskan 5 bungkus. Alangkah borosnya saya karena 1 bungkus harganya 25.000. Kalau sehari habis 4 berarti saya sudah membakar uang saya sebanyak 100.000 rupiah. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, yang mengalami over merokok hebat seperti saya itu jumlahnya itu banyak. Dan orang-orang itu suruh berhenti nggak bisa. Saya sendiri suruh berhenti, saya pernah mencoba berhenti merokok itu 2 kali dan berhasil. Langsung berhenti, set itu bisa. Bisa. Di tahun 2009 saya pernah berhenti. Kemudian saya lakukan lagi 2014 itu saya pernah berhenti. Tapi efeknya apa? Badannya lemas sekali. Letoy sekali. Terus diajak ngobrol apa-apa itu nggak nyambung. Maka kalau ketika saya berhenti merokok itu ya saya di rumah aja, diem aja. Nggak pernah melakukan aktivitas apa-apa. Jadi kontraproduktif ya. Padahal saya maunya ya setiap hari kemana-mana. Dan begitu saya konsumsi Binek ini di hari pertama itu nggak terasa apa-apa. Hari kedua nggak terasa apa-apa. Hari ketiga baru terasa. Yaitu semua yang tidak bisa terbuang, yaitu lendir-lendir di paru-paru itu dan tenggorokan itu setelah saya konsumsi Binek sampai 3 hari itu keluar banyak sekali. Mengerikan sekali, bentuknya aja mengerikan. Jadi saya tidak merasa flu, nggak merasa flu, tidak bersin, enggak, tidak ya tidak merasa flu, tidak meriang, tapi tahu-tahu keluar seperti jumlahnya sangat banyak sekali seperti ketika saya flu berat. Dan itu ternyata racun dari efek samping dari kebiasaan saya merokok yang sangat banyak. Dan ketika saya konsumsi ini kemudian ini dada saya udah mulai lega nih, ya. Dada saya mulai lega.
tarik nafas panjang itu tidak nyeri, kemudian nyeri jantung itu nggak ada, karena terus terang aja di tahun 2000 sampai 2001 ini saya tersiksa sekali dengan nyeri jantung. Saya takut sekali kalau saya kena serangan jantung kan, jantung koroner kan, begitu kena langsung meninggal itu. Itu saya konsumsi ternyata langsung keluar. Di hari ketiga itu. Sampai sekarang masih keluar. Dan hebatnya apa? Hebatnya itu ketika saya mulai mengurangi jumlah rokok saya, itu tidak terasa apa-apa, lemes juga tidak. Saya tetap bisa ke sana kemari. Dan ketika saya ceritakan tentang Pak pengen mengurangi kebiasaan Bapak merokok, caranya gampang Pak, pakai ini Pak. Saya sendiri mengalaminya. Efeknya begini, hari pertama seperti ini, hari kedua seperti ini, hari ketiga seperti ini, hari keempat begini Pak. Dan apa yang terjadi? Mereka langsung tanya, harganya berapa Mas? Dan karena tidak ada pesaing, yang online tidak ada ya kan, mereka cari Binek di Facebook itu nggak nemu. Kalau nyari di Instagram malah nemu. Binex itu nggak akan nemu. Ada sekitar berapa foto itu terupload tuh. Kurang lebih 700 sampai 800 foto itu. Tapi yang menjual tidak begitu meyakinkan. Maka saya pakai jurus master seller, saya harus menjual ini secara langsung. Dan saya bilang ke calon pembeli bahwa Binek ini isinya 60 kapsul, dikonsumsi sehari 6 kapsul, berarti dalam waktu 10 hari itu sudah habis. Dan sebelum 10 hari sudah mulai bereaksi. Saya tinggal bilang begini, Pak ini bukan untuk program berhenti merokok, bukan. Bukan untuk program berhenti, bukan. Tapi mendukung kalau Bapak mau mengurangi dulu. Hingga Bapak nanti ketika tubuh Bapak sudah mulai sehat, kemudian Bapak sudah karena gini ya, orang merokok itu yang ketagihan itu bukan mulut, tapi tangannya itu. Tangannya kepengen ngempet, ya kan? Tangan itu bawaannya kepengen memainkan rokok, mau memainkan puntung, mau jepit, ya kan? Mau jepit. Jadi kebiasaan ini aja. Nah ternyata dahsyatnya dari Binek ini adalah kebiasaan tangan kita menjepit rokok itu nggak ada lagi. Karena misalkan begini, ini karena saya perokok berat ya, mulut mungkin ketagihan, tapi bisa merokok lagi kalau kebiasaan tangan kita ini juga punya juga nagih. Ingin memegang lagi, kemudian menyundutkan koreknya ya kan, menyalakan koreknya, kemudian kelempas kelempus. Ini ada ketagihan, unsur ketagihan di saraf penggerak saya. Nah, ketika saya ketemu prospek, Pak, caranya mengkonsumsi ini, nanti kebiasaan kita untuk kepengen menjepit rokok itu nggak ada lagi, Pak. Makanya Bapak bisa mengatur, biasanya dalam satu hari habis berapa bungkus, katakanlah 2 bungkus, Bapak nanti bisa berlatih menghabiskan cukup 1 bungkus saja. Setelah 1 bungkus Bapak bisa hemat itu, Bapak sudah terbiasa merokok sehari hanya 1 bungkus dengan produk ini, nanti Bapak bisa kurangi lagi itu. Bisa kurangi lagi. Katakanlah 6 batang per hari. Berarti setengah bungkus per hari. Besok Bapak kurangi lagi itu menjadi 3 batang per hari. Sampai Bapak benar-benar terbebas dari kebiasaan kepengen menjepit, kepengen menyundutkan korek, kemudian kepengen tangannya gerak-gerak, kepengen membuang abu itu. Karena racun rokok itu tidak hanya beratnya orang untuk berhenti merokok itu bukan hanya di mulutnya saja, tapi di kebiasaan motoriknya ini. Ternyata dengan Binek ini bisa. Luar biasa sekali. Dan setelah hari ini dia membeli Binek, selanjutnya produk yang lain menyusul. Saya masukkan saja itu, Depro.
Saya masukkan saja Depro. Karena kalau Depro ini sudah masuk ya Pak teman-teman semuanya ya. Produk Depro ini kalau masuk ke tubuh, terutama pria loh ya. Ini libidonya naik. Libidonya itu naik. Apalagi orang-orang yang sudah terbiasa perokok berat itu biasanya orangnya sudah di atas usia 35 tahun ke atas. Mereka nggak punya hobi ya, hobinya pelariannya hanya merokok kan. Padahal kalau orang merokok itu libidonya turun. Silakan Bapak Ibu sekalian atau teman-teman semuanya tanya deh. Orang yang usianya 30 tahun ke atas itu intensitas berhubungan intimnya seminggu rata-rata 1 kali. Serius itu. Kalau yang olahragawan biasa olahraga kemudian hidupnya sehat itu seminggu 2 kali. Tapi kalau orang yang bukan olahragawan, kemudian pola hidupnya atau pola makannya juga ngawur, kemudian nggak pernah mengkonsumsi produk kesehatan NASA, itu rata-rata seminggu hanya 1 kali. Tapi kalau setelah konsumsi binek kemudian toksinnya udah mulai keluar ditambahkan dengan Depro, itu nanti naik. Libidonya naik. Dari seminggu sekali menjadi seminggu 2 kali. Tapi kalau bagi orang yang misalkan ya contoh ya seperti saya ya, saya seminggu 2 kali. Begitu konsumsi ini, itu seminggu bisa 3-4 kali. 3-4 kali. Apalagi kalau ibu-ibu ya. Bagi Anda ibu-ibu, Anda harus konsumsi Depro ini dan ditambahkan dengan rosvi. Anda membuat rosvi, ya, Anda tuangkan di gelas, kemudian tambahkan air dingin atau air hangat atau air biasa, monggo. Tambahkan Depro 5 tetes, kemudian diaduk. Kemudian Anda minum. Anda rasakan sendiri dalam waktu 3 hari. Libido Anda akan naik. Dan itu dahsyat sekali. Sangat jarang loh. Namanya perempuan kok libido naik itu jarang sekali. Kalau sampai libidonya naik itu nilai tambah yang luar biasa. Itu luar biasa. Pernikahan itu menjadi dahsyat itu gara-gara salah satunya adalah libido. Oke. Nah, saya melakukan penjualan produk-produk yang tidak banyak dimainkan oleh teman-teman di Sumber NASA pada umumnya, itu memang sudah kebiasaan saya. Saya cukup menjual hal-hal yang atau produk-produk yang jarang dimainkan. Contohnya, teman-teman main NSM, saya main Binek. Kemudian teman-teman main produk sabun pemutih, saya malah main odor. Nih. Karena begini, saya itu sejak dulu sampai sekarang itu kalau mandi tidak pernah pakai sabun. Saya kalau mandi tidak pernah pakai sabun dari dulu sampai sekarang. Tapi saya menjadi setiap hari mandi pakai sabun itu setelah saya ikut NASA. Dan produk yang saya pakai adalah Zyma. Kenapa saya pakai Zyma itu kok seneng banget itu? Karena begitu dipakai ya, di badan itu dipakai, kemudian diguyur sekali aja lah itu langsung keset. Saya habis nyari belut atau saya habis main ke sawah, saya sengaja ini masuk ke lumpur gitu ya. Itu biasanya kalau kaki atau badan kita itu kena lumpur, itu susah hilangnya. Susah sekali hilangnya. Harus dicuci berkali-kali. Kalau enggak nanti bekisi. Tapi begitu saya pakai cuci kaki saya dari lumpur tadi, kemudian saya pakai Zyma, itu meskipun baru 1 kali, kemudian dibilas, itu langsung hilang dan tidak menimbulkan bekisi. Tidak bersisik kakinya. Nah sayangnya beberapa waktu yang lalu Zyma menghilang ya. Maka saya kembali mandi tidak pakai sabun. Dan alhamdulillahnya NASA punya menjawab pertanyaan saya, yaitu
dengan meluncurkan produk namanya Ardor. Ini unik sekali ya. Ini rasanya sama seperti kalau kita pakai Zyma. Jadi kalau saya pakai ini cocoknya ini ya, ini kalau berendam. Jadi ambil sedikit, kemudian oleskan ke badan, baru kemudian untuk berendam. Atau ambil sedikit, itu pancurannya dihidupkan sehingga pakai air hangat, nanti busanya akan keluar banyak dan kita tinggal berendam. Dan ketika kita berendam itu ada sensasi yang luar biasa di pori-pori kita. Terutama pori-pori bukan di tangan bagian yang terbuka, tapi bagian tubuh yang tertutup. Misalkan kayak paha, kemudian ya sekitar paha itulah ya, sekitar paha, kemudian sekitar punggung. Daerah-daerah yang sangat sulit untuk untuk kita gosok. Begitu kita berendam, kemudian kita berbilas, itu rasanya enak sekali. Enak sekali. Jadi rasanya kayak ada yang gosok. Ini dahsyatnya produknya Mas Sabror nih. Ini yang mensuplai produk ini ke NASA itu namanya Mas Sabror. Ini produk yang spektakuler ini. Ini sensasi mandi berendamnya dahsyat sekali. Kalau untuk urusan kulit putih atau tidak saya nggak tahu. Tapi setahu saya tadi berendam pakai itu dan kulit saya itu enak sekali, pulen. Ingat ya Bapak sekalian, saya sekarang ini sudah berumur 51 tahun. Ya, umur 51 tahun. Dan biasanya kalau saya pakai sabun, kenapa kalau saya nggak pernah pakai sabun? Karena kalau sekali pakai sabun itu malah bersisik ini ya. Kulit-kulit ini di sekitar hidung, kemudian mulut, kemudian sekitar ini pada mengelupas. Tapi setelah saya 2 hari ini, dari kemarin sampai sekarang, ini saya pakai ini, itu tidak mengering, terutama siku-siku. Karena kalau saya ini orangnya mudah sekali ganti kulit, ya. Jaringan kulit saya ini sangat bagus sekali sehingga terjadi peremajaannya itu cepat sekali. Tapi yang jengkelinnya apa? Kalau sampai salah kosmetik, yang terjadi malah mengering. Nah, inilah teknik saya untuk mendapatkan passive income. Ya, passive income. Iya Pak Kaisar, saya itu sampai istri heran ya. Saya itu konsumsi produk kesehatannya luar biasa, selalu surplus. Sehingga ya ini libido itu seperti ketika kayak belum nikah dulu aja. Masih sangat ganas sekali. Tiap hari bisa oke. Tapi ya harus jaga kondisi. Oh ya teman-teman semuanya, saya akan bicara tentang Depro. Ya ini saya tidak terpengaruh oleh presenternya, saya nggak terpengaruh ya. Saya tidak terpengaruh karena saya mempelajari enzim itu sudah cukup lama, dan sepengetahuan saya enzim manusia itu mengalami penurunan setahu saya. Baik itu enzim ataupun juga jumlah lecithin dalam tubuh kita itu mengalami penurunan. Bahkan pigmen rambut kita ini pun mengalami penurunan. Nyatanya rambut saya sekarang lebih banyak putihnya daripada hitamnya ya kan. Artinya kualitas kesehatan kita ini menurun. Dan yang namanya tubuh itu mengolah makanan ya, dari makanan berupa butiran atau berupa granul ya, berupa makanan, kemudian menjadi setelah dipecah jadi apa ya? Kayak pupuk kandang, itu difermentasikan menjadi apa ya? Menjadi makanan cepat saji, menjadi bisa dimakan oleh sel. Jadi kalau makanan dimakan oleh mulut, setelah dimakan oleh mulut kemudian dicerna, berarti ada berapa kali proses tuh? Dimakan di mulut, kemudian dicerna,
setelah dicerna menjadi energi. Nah, berarti ada 3 tahap toh. Nah, untuk urusan mengunyah, kita percaya pada mulut kita. Sayangnya mulut kita sudah banyak gigi yang ompong, ya kan? Karena kualitas gigi kita udah mulai penurunan tuh. Itu baru gigi, belum lagi yang di usus besar, usus halus, kemudian di lambung kita. Apakah di sana cukup asam organik? Apakah di dalam perut kita jumlah enzim kita memenuhi syarat, atau masih seperti yang dulu, atau sudah mengalami banyak penurunan? Setahu saya banyak penurunan. Kenapa? Karena ibu-ibu sudah tidak seindah dulu lagi, benar kan? Bapak-bapak sudah tidak segagah dulu lagi. Tidak bisa bergaya seperti rocker ketika kita remaja dulu kan? Tubuh sudah mulai melar, sudah nggak berbentuk ya. Pandangan jarak jauh sudah nggak bisa. Maka NASA mengeluarkan produk Depro yang ini 100% adalah enzim, ini cocok sekali. Cocok sekali. Sehingga kita memiliki daya cerna yang luar biasa. Yang mana glukosa yang menjadi glukosel, bukan glukosa hanya diolah menjadi glukogen. Tidak hanya karbohidrat menjadi gula, tidak. Tapi gula menjadi energi. Itulah dasarnya dari tubuh yang memiliki jumlah enzim yang sangat cukup. Dan ternyata Bapak sekalian, Depro ini manfaatnya hampir mirip dengan NSM tapi agak beda. Agak miripnya karena bentuknya, agak beda karena beda namanya. Tapi setahu saya beda lah. Ya, beda. Tubuh memang butuh mineral, tapi tubuh juga perlu yang namanya enzim. Itu sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan atau dibantahkan lagi. Dan kalau nanti suatu saat salah satunya nggak ada, karena biasanya setiap produk NASA itu ada masa berhenti atau masa break atau masa reses itu setiap 5 tahun. Ya, per 5 tahun pasti ada reses. Atau per 5 tahun itu ada perbaikan izin edar. Sehingga sayang sekali kalau kita hanya memasarkan satu produk, mengenal satu produk, begitu nanti masa reses atau masa harus istirahat atau perbaikan izin edar, ada produk yang lain yang hampir sama, kita nggak bisa jual karena kita nggak pelajari. Padahal Bapak sekalian, produk ini bagus sekali untuk follow up. NSTM itu bagi saya itu untuk follow up. Karena kalau NSTM itu jadikan pintu masuk pertama kali, biasanya yang terjadi kita sibuk untuk demplot, kita sibuk untuk mendemokan. Apa terjadi? Capek. Saya pernah kok mendemokan, ini baru 1 hari aja, itu mendemokan kepada 10 orang itu saya udah capek kok. Semangatnya semangat, tapi kalau capek ya nanti dulu lah kan. Nah, saya pada waktu itu mikir, ada nggak produk NASA yang bisa tidak perlu didemokan, ya tidak perlu didemokan, tapi closingnya tinggi. Tidak perlu didemokan, tapi closingnya tinggi, tapi follow up-nya makin banyak produk yang bisa saya sodorkan kepada dia. Saya cari ini produknya apa kira-kira. Hanya ketemu karena saya dari dulu memang paling senang dengan produk kesehatan. Ketemunya adalah Binek. Ini dasar sekali. Kenapa kok saya ngedrive Binek? Kenapa kok tidak teh gurah? Kenapa kok tidak Wangti? Karena kalau teh gurah itu orang udah tahu, oh gurah ya, udah tahu. Wah nanti harus merebus begini-begini repot. Wangti itu begini repot. Ya itu makanya saya keep dulu, saya simpen dulu nanti untuk follow up-nya. Tapi saya harus punya produk yang sensasional. Dan saya tidak
perlu demo macam-macam, saya cukup bisa meyakinkan dari efek yang efek ketika saya memakai produk itu saja. Nah, untuk active income ya, teman-teman harus mengejar active income dan nilainya harus gede, untung harus besar. Jadi active income itu harus dilakukan supaya kita mendapatkan penghasilan yang gede. Contohnya, satu produk untung 100.000. Bagi saya ini besar. Lebih besar lagi kalau setiap hari laku 10. Berarti sangat besar. Karena setiap hari kita akan mendapatkan 100.000 kalikan 10 berarti 1 juta. Kalau setiap hari saya bisa 1 juta rupiah, artinya saya bisa mempraktekkan manajemen anti bangkrut. Dan di manajemen anti bangkrut itu terkandung sangat banyak tentang marketing langit. Betul kan? Nah, setelah itu maka kita harus berpikir tentang bagaimana membangun faktor kali sehingga atau membangun jaringan sehingga kita mendapatkan passive income. Siapa di sini yang kepingin passive income? Siapa yang kepingin passive income cepet? Ya, passive income kita harus melatih jaringan, ya. Kita melatih jaringan, tetapi dengan target waktu yang sudah kita tetapkan. Jangan sampai kita membangun jaringan tanpa ada target waktu yang kita tetapkan. Jangan. Itu namanya bukan passive income, tetapi itu rekoso income itu. Ketika saya mentargetkan saya harus punya passive income dalam waktu 10 tahun berkarir di NASA. Maka saya merekrut orang sebanyak-banyaknya. Saya melebar dulu. Kemudian saya undang mereka semuanya untuk ketemu upline. Itu teknik saya untuk menyeleksi. Yang datang berarti orang yang tepat, yang tidak datang berarti orang yang berhalangan. Mungkin tepat tapi masih berhalangan. Saya undang yang kedua. Ternyata yang tadinya berhalangan ada yang berangkat. Oh, berarti yang tadi semua orang sebetulnya orang yang tepat, cuman tidak memprioritaskan. Setiap pertemuan saya undang, setiap pertemuan saya undang, setiap pertemuan saya undang, setiap pertemuan saya undang, dan di setiap pertemuan saya harus tampil. Dengan saya tampil di acara upline yang mengisi dan saya mengundang downline saya atau frontline saya, harapannya adalah saya tampil supaya saya nanti bisa follow up. Kemudian saya tawarkan, hey, saya akan melakukan follow up. Siapa yang mau saya datangi? Dari 75 orang yang mau datang ke pelatihan, hanya 7 orang atau 10 orang. Yang rajin ke pertemuan hanya 10 orang. Tapi ketika saya tawarkan, saya mau melakukan follow up kepada siapa yang siap, ternyata dari 10 orang tadi yang bisa hanya 5. Nah, dari sini udah mulai ketemu bahwa saya hanya bisa bekerja dari 75 orang yang saya sponsori, yang siap menjadi tim untuk passive income saya ada 5 orang. Maka ya sudah, saya bekerja pada 5 orang saja. Yang 70 orang ngapain? Ya sekedar say hello. Sekedar say hello. Kalau ketemu sempat mampir ya mampir. Saya tetap berhubungan baik sama mereka-mereka. Tapi untuk menaruh ekspektasi saya untuk menggantungkan passive income saya yang saya targetkan bukan pada mereka. Karena mereka bisa saja berhenti. Saya tinggal mencari orang, alhamdulillah ketemu 5 yang bisa menduplikasi untuk sama-sama punya target passive income di 10 tahun ke depan. Jadi enak. Dari 10 orang ada yang meninggal dunia, ada yang keluar negeri, ada juga yang malah sakit keras. Sisanya tinggal 3. Dari 3 ini sudah ketahuan bahwa mereka adalah orang yang memang fokus untuk dapat passive income. Artinya orang yang
Bukan orang yang tepat lagi, orang yang sudah sevisi dan orang yang semisi. Maka saya targetkan, saya membina mereka ya yang sevisi hanya dalam waktu 4 tahun. Saya dampingi mereka yang sesuai dengan impian dengan saya, yang sevisi dan semisi dengan saya dampingi dalam waktu 4 tahun aja. Setahun mereka stokis, dampingi lagi setahun sampai mereka punya mitranya stokis. Saya dampingi lagi sampai punya stokis, dan stokisnya menjadi berapa? Tahun pertama 1, tahun kedua level 2, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Sehingga sudah ada 5 kedalaman stokis. A, stokis, dampingi setahun, maka melahirkan B yang stokis. B melahirkan C yang stokis. C dampingi lagi sampai menghasilkan D. D sampai menghasilkan E. Setelah terduplikasi seperti itu, maka saya pensiun. Saya tidak ngisi seminar. Saya tidak pernah ngisi grup Facebook. Saya tidak aktif di Diamond Network. Saya tidak aktif di mana-mana. Itu memang sudah saya targetkan. 10 tahun saya berkarir NASA, saya harus berhenti. Keren kan? Kalaupun saya terjun, ya itu karena seneng aja. Saya berencana setelah setelah COVID ini selesai, saya akan roadshow, tapi saya sendiri. Masa sendiri tidak mengajak upline saya ataupun ngajak frontline saya, enggak. Saya memang akan roadshow, saya akan sendiri, keliling sendiri. Saya hanya dengan anak istri saya aja. Saya tidak akan ngajak downline saya tidak akan ngajak crossline saya. Saya memang sendirian, saya akan keliling gitu. Saya akan cetak banyak leader di kedalaman tanpa diketahui oleh upline saya, tidak diketahui oleh frontline saya. Karena dari dulu saya paling seneng itu kerja itu sendirian. Tahu-tahu di kedalaman mana, tahu-tahu ngapain itu. Begitu ketemu upline, gimana kabarnya Mas Idu? Alhamdulillah Pak, sana ada stokis center 1. Alhamdulillah Pak, di sana sudah muncul presenter yang keunggulan presentasi produk seperti ini. Wah, terima kasih Pak upline. Tapi alhamdulillah berkat upline di sana sudah muncul Diamond 4. Ya ketemu upline itu laporannya keren gitu ya. Bukan ketemu upline kok malah imbas-imbis. Pak gimana caranya menyemangati downline? Itu kasihan upline-nya nggak pasif-pasif income itu. Nggak segera pensiun. Nah, screening orang sejak awal. Ya, screening orang sejak awal dan bina dia dalam waktu 4 tahun aja. Lebih dari 4 tahun, ya kalau mau silahkan. Kalau mau sengsara ya silahkan, itu bagus. Kalau untuk membangun komunikasi silahkan lakukan, karena saya pun juga begitu. Tetapi kalau berekspektasi, nah itu dia. Kalau penuh pengharapan bahwa orang itu akan jadi diamond itu nanti dulu. Tidak semua orang bisa jadi diamond. Semua orang memang pengen jadi diamond, tapi tidak semua orang bisa. Semua orang bisa menjadi diamond, tapi untuk kualifikasi nanti dulu. Semua orang pengen jadi stokis, iya. Tapi tidak semua orang itu bisa kualifikasi. Kalau qualified secara akal-akalan semua orang bisa, ya kan, mengakali. Saya GM minta poin upline 3.000, punya ngutang kepada upline lagi 2.000, totalnya 10.000 biar jadi stokis. Itu sih gampang, itu bisa. Tapi kalau kualifikasi, nah itu nanti dulu. Contoh begini, saya selalu menolak jadi stokis sebelum saya diamond. Nah, keren kan? Itu ada maksudnya. Maksudnya agar setiap bulan saya selalu konsultasi pada upline saya, yaitu Pak Ardi. Saya ngalah tidak akan stokis, saya dilampaui downline saya jadi stokis dulu, enggak apa-apa. Kenapa? Ya karena memang mereka sudah
qualified jadi stokis, kalau saya sendiri belum. Maka Mas Abro itu kan stokisnya G070. Beliau nomor 70 kan. Pak Sus itu AB090. Hanya stokis ke-90 itu Pak Sus. Itu dan saya juga, mereka udah duluan. Pak Munir 513. Duluan beliau kan daripada saya. Pak Edi AD132. Oh, lebih duluan lagi kan? It's okay, nggak apa-apa. Karena memang kebutuhan market memang luar biasa. Beliau memang luar biasa. Tapi saya sendiri, saya mikirnya saya sendiri. Iya ya, saya ini belum qualified. Saya itu belum qualified. Saya belum punya 100 downline. Saya belum punya 100 member yang loyal belanja ke tempat saya. Nah, begitu saya diamond, ya, begitu saya diamond, alhamdulillah tuh, bulan pertama laporan 12.000 poin, bulan selanjutnya 15.000 poin, bulan selanjutnya 20.000 poin, bulan selanjutnya 50.000 poin. Jadi stokisnya tuh, wow, keren, omsetnya naik terus, ya karena memang jumlah distributor yang join. Yang percaya ke saya sebagai kualifikasi stokis itu ada 100 orang yang belanja. Kalau mereka sendiri tutup poin 100 kalikan 100 kan udah 10.000 poin. Belum ketika mereka melayani konsumen mereka atau melakukan penjualan, berarti nilainya lebih dari 10.000 poin. Nah, maka duplikasi saya adalah di peringkat diamond, ya, bukan peringkat diamond, peringkat GM, ini duplikasi saya loh ya. Peringkat manajer itu 1.000 poin, itu duplikat saya. Manajer kualifikasinya 1.000 poin. Kalau silver manager itu 3.000 poin. Itu silver. Kalau gold manager itu 9.000 poin. Kalau Pearl Manager 27.000 poin. Kalau Emerald 81.000 poin. Kalau Diamond 283.000 poin. Nah, sekarang saya mau nanya. Misalkan Pak Kaisar nih. Pak Kaisar punya mitra 3. Punya mitra 3, semuanya PM misalkan ya. Ini Pak Kaisar punya 3 kaki, PM semua. Dan PM Pak Kaisar ini masing-masing 27.000 poin. Kira-kira seneng nggak Pak? Halo Pak Kaisar. Pak Kaisar punya 3 kaki, masing-masing 27.000 poin. Kalikan 3, Pak Kaisar seorang emerald dengan 81.000 poin. Kira-kira ganteng nggak Pak? Ganteng ya. Nah, itu kalau dilakukan teman-teman semuanya ya. Sampai di titik peringkat diamond, itu Anda sudah benar-benar seorang yang passive income luar biasa loh. Kayaknya sepele sekali. Dimulai dari manajer 1.000 poin. Simple kan? Begitu silver manager itu 3.000 poin. Begitu gold manager 9.000 poin. Dan dari manager ke gold manager kita dampingin dia berapa? Hanya 4 tahun kok. Hanya 4 tahun. Tapi pola pikirnya, sikapnya, kemudian dreamnya itu benar dulu. Final sign-nya itu dicekokkan betul. Saya butuh waktu 4 tahun itu. Sehingga kerja keras kita selama 4 tahun untuk dapat passive income yang spektakuler. Target saya pada waktu itu adalah saya punya passive income 25 juta rupiah tiap bulan. Kenapa 25 juta rupiah tiap bulan? Karena saya kepengen memiliki passive income seperti ketika presiden itu pensiun. Nah, presiden pensiun itu kurang lebih terimanya 25 juta. Dan saya kepengen seperti itu.
Nah, hari ini sangat penting sekali untuk saya sampaikan untuk untuk ini loh, supaya kita di tahun depan di acara ulang tahun NASA yang ke-20, di acara National Convention NASA yang keempat, itu betul-betul Anda yang EDD, itu betul-betul EDD yang bergizi. Bagi Anda yang Diamond, itu Diamond Anda itu bergizi. Bagi Anda yang Emerald, itu Emerald Anda bergizi. Bagi Anda yang PM, itu PM Anda ya seperti PM saya dulu 6,6 juta, ya kan? Saya itu kepinginnya seperti itu. Saya tidak kepingin Anda hanya sibuk membina orang, hanya habis waktu, ya, hanya habis waktu, habis usia Anda. Begitu Anda tinggal pergi 2 bulan saja, dia langsung jaringan yang Anda bina sekarang ini justru hilang semua. Saya ngalami? Iya, saya ngalami. Sudah dibina, kemudian saya tinggal pergi 4 bulan, hilang semua itu. Kalau didatangi hidup, ya didatangi hidup. Begitu tinggal pergi, mati lagi. Besok datangi lagi, hidup lagi. Tinggal pergi, mati lagi. Nah, kalau seperti ini bukan donen yang bisa menghasilkan passive, bukan. Dia namanya merepotkan income. Atau income yang merepotkan. Karena harus didatangi dulu supaya ngomset. Begitu nggak pergi, nggak berkembang. Padahal yang benar adalah ketika didatangi, dia semangat. Ketika ditinggal pergi, dia makin berkembang. Didatangi lagi, makin semangat lagi dengan perkembangannya. Ditinggal pergi, makin luar biasa. Tentunya begini Bapak Ibu sekalian. Saya ketemu Pak Ardi itu tidak sering, enggak. Kalau dulu memang saya sering. 2 tahun saya setiap hari ketemu beliau. Di 2 tahun pertama saya setiap hari ketemu beliau. Tapi tahun ketiga saya sudah mulai menjaga jarak dari beliau. Ketemu dengan beliau hanya sebulan sekali ketika saya ngambil bonus. Ketika ngambil bonus, karena saya pada waktu itu nggak mau ditransfer, saya maunya datang ke stokisnya Pak Adi. Untuk apa? Untuk terima bonus, tanda tangan penerimaan bonus, terima statement, sama terima duitnya dan ngobrol dan konsultasi. Sehingga Pak Adi bisa membaca, bisa melihat bentuk jaringan saya. Jadi saya konsultasi itu per kaki. Kaki A, kaki B, kaki C, kaki D, dan seterusnya. Itu Pak Adi setiap bulan pasti memberikan konsultasi ke saya. Jadi konsultasinya dengan beliau membaca statement bonus saya. Itu namanya konsultasi yang cerdas. Konsultasi yang menghasilkan passive income itu konsultasinya dengan statement bonus, bukan menanyakan orang lain yang rontok, bukan. Atau hanya setor orang-orang yang merepotkan, bukan. Nah, setelah saya stokis, ketika saya Diamond, saya ketemu dengan Pak Adi hanya ketika ada seminar NDO. Hanya ketika ada seminar. Kalau nggak ada seminar, saya nggak ketemu. Nggak ketemu sama sekali. Kalaupun ketemu nggak sengaja, yaitu entah di belanja kek atau mungkin ketemu di mana kek. Tapi ketika ketemu, wah, rasanya luar biasa. Secara online saya nggak pernah ketemu. Demikian juga dengan Pak Ali, saya nggak ketemu Pak Ali udah berapa lama tuh? Lama sekali saya nggak ketemu Pak Ali. Ketemu ngobrol bisnis itu hampir nggak pernah. Saya lakukan 4 tahun yang lalu. Ini udah 4 tahun saya nggak ketemu Pak Ali. Padahal rumahnya deket loh. Kalau ke sana nggak habis bensin 5 liter. Nah, dari cerita saya ini maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa meskipun saya dengan upline itu jarang sekali ketemu, tetapi saya adalah duplikat beliau. Dan saya adalah omset atau jaringan
jaringan yang pasif. Secara ketemu itu pasif, tetapi secara bisnis itu masif. Secara perorangan itu kayaknya pasif karena jarang sekali ketemu. Tapi sekali ketemu, kooperatif. Saya memang jarang ketemu dengan upline-upline saya, tetapi omsetnya jalan terus kan gitu. Artinya saya adalah pasif income untuk beliau. Pasif income berasal dari pasif pasif market. Nanti dia fight. Kalau fight dari kemarin, Mas. Kalau orang itu memang serius itu sejak dulu, bukan sekarang aja. Orang fight itu kelihatan di muka itu kelihatan kok. Orang mau fight jangkauannya itu panjang sekali atau staminanya luar biasa itu kelihatan sejak awal itu kelihatan sekali. Kenapa? Tujuannya adalah untuk impian dia. Nah, itu udah jelas sekali. Dan namanya komitmen itu hanya sekali, ya. Komitmennya sekali itu tapi dahsyatnya berkali-kali. Semangat itu hanya sekali, tapi awetnya berpuluh-puluh tahun. Jangan sampai Anda nanti ketemu orang, hanya Anda sibuk menyemangati dia. Semangat. Begitu Anda tinggal pergi, ya hanya semangat ketika ketemu Anda. Kalau nggak ketemu Anda, nggak semangat lagi kan itu. Ya jadi orang seperti saya, ada Pak Ardi maupun tidak, saya tetap semangat. Kenapa? Karena visinya sama. Saya dengan beliau sama. Saya dengan Pak Ali sama, visi misinya itu sama. Impiannya itu sama, hanya kadar besarnya, kecilnya itu yang membedakan. Ingat teman-teman, bekerjalah karena passive income yang sudah Anda tetapkan. Bekerja keraslah untuk orang-orang yang memang akan menjadi passive income Anda. Bekerja keraslah mencurahkan perhatian hanya kepada orang yang tepat. Toh bukunya ada ya kan? Sudah ditulis oleh Pak Ardi. Jangan sampai kita membaca buku tapi kita lupa praktek. Sudah membaca bukunya tapi kita lupa men-screening orang. Di NASA boleh sibuk, asal sibuk boleh. Mengejar impian juga boleh. Kenapa? Karena NASA ini bisnis MLM. MLM adalah bisnis yang sangat luas sekali. Saking luasnya semuanya kelihatan bagus. Saking luasnya semuanya kelihatan bagus. Saking luasnya semuanya kelihatan kalau itu amal. Karena apa? Karena saking luasnya. Pak Adi juga pernah mengatakan, jangan sampai terjebak pada zona keluasan NASA. Sehingga Anda lupa bahwa Anda seorang pebisnis. Anda menjadi seorang pebisnis yang memang ahli mengeksekusi. Jangan sampai Anda terjun di bisnis, tetapi Anda malah sibuk untuk dinegosiasi. Terima kasih. Sekian dari saya lanjutkan kapanpun saya siap ngomong. Terima kasih teman-teman. Salam NASA, tetap semangat. Buat impian yang cerdas, buat impian yang terukur, pakai batas waktu yang Anda tentukan sendiri dan besarnya passive income Anda tentukan sendiri. Saya akhiri, Hairul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan keep fighting spirit dan unbreakable. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.